Oke, pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagaimana menampilkan data yang bagus dalam ilmu yang sekarang itu lebih dikenal dengan visualisasi data science. Seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita punya data. Misalkan kita punya data seperti ini, ada banjir besar di provinsi yang ada di Jawa. Di sini ada Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, ini anggap saja datanya dari tahun 2018 sampai 2021. Nah, untuk pertama-tama kita buat dulu inputan datanya. Ini tahun, jadi ya kita akan menampilkan berdasarkan tahun. Maka kita langsung klik ini. Set. Nah, ya, data. Nah, masuk di data validation, jadi masuk data validation, masukkan ini any value, kita ambil list ya. Terus source-nya mana? Nah, source-nya kita ambil di sini. Sorry. Kita ambil tahun ya, berdasarkan tahun. Terus oke. Nah, kita langsung klik di sini 2018. Lalu kita sorting. Jadi ini provinsi. Lalu ini kita copy ya, copy transpose, kita dapat seperti ini. Lalu ini banjir besar, ini suhu X, kita akan menampilkan di XY. Terus ini anggap saja parah gitu ya, jadi banjir yang paling parah. Nah, kita buat di tengah, biasakan tabel itu di tengah. Terus kita buat garisnya. Nah, oh ya, ini masih kurang ya, kasih warna. Nah, selanjutnya kita akan memilih, misalkan di di tahun 2019 ini Jakarta berapa banjirnya. Nah, kita pertama klik dulu indeks, lalu indeks ini ya, kita pilih, lalu dimatchkan dengan mana? Dimatchkan dengan tahun, koma, tahunnya itu berdasarkan ini kan, lalu koma 0. Lalu kita matchkan lagi dengan provinsi, ya kan? Ini koma yang ini. Lalu koma 0. Kurang satu lagi ya. Oke, jadi masuk ini. Oke, kita kasih ke tengahkan dulu. Nah, ini kalau untuk bisa di copy ke bawah maka dikunci dulu. Data referensinya kita kunci. Ini referensi yang di tabel 2 sampai 6 ini, yang di sini kita kunci karena kita tidak, kalau ditarik nanti akan lari kalau tidak dikunci. Kita kunci ini. Terus juga tahunnya, tahun ini ya, 2019 ini juga biar tidak lari kalau kita tarik ke bawah. Lalu referensi tahunnya ini juga kita kunci. Kemudian B11 itu kan ini ya, Jakarta. Ini tidak perlu kita kunci karena kita akan copy ke bawah. Yang dikunci adalah ini, Jakarta Banten, ini dikunci. Oke, nah kita bisa tarik ke bawah ya, seperti ini. Terus ini adalah posisi di mana kita akan menempatkan. X-nya biasa sumbu absis ya. Misalkan X-nya itu tahun aja ya, 2018. Ini ya, kita copy aja nih misalkan.
sorry. X-nya ini posisi saja, posisi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Y-nya itu posisi secara vertikal. Nah, vertikal biar datanya itu ada di tengah-tengah, kita tulis saja 4 dan 6 ya. 4. Jadi maksudnya nanti datanya itu seperti apa. Terus kemudian di sini kita akan menampilkan provinsi mana yang banjirnya paling parah. Nah, nanti ini akan kita tampilkan berdasarkan bubble-nya. Bubble. Jadi semakin bubble-nya logo provinsinya itu semakin besar, maka dia semakin parah. Nah, ini kita pakai if. Jadi jika maksimum antara ini sampai sini itu sama dengan ini, sama dengan di sini, maka tulis ini. Jika tidak, maka kosong. Oke. Nah, ini harus dikunci agar bisa ditarik ke bawah. Setelah itu, coba kita tarik ke bawah. Ya. Jadi provinsi di tahun 2019 yang paling tinggi banjirnya itu Jawa Timur. 2019. Oke. Nah, kalau kita misalkan ubah ya 2020. Nah, ini ada 5. Ini biar nggak sama ya, saya ganti saja misalkan 7. Nah, oke. Nah, ini sudah datanya sudah oke. Lalu sekarang kita mau membuat sebuah visual agar datanya itu tampil secara sesuai dengan ukuran keparahannya. Nah, jadi seperti itu. Kita langsung insert, lalu ini bubble, kita pilih bubble ya. Kita pilih bubble, sorry, ini kok langsung masuk ke sini. Kita cari yang kosong saja. Nah, jadi kayak gini. Kita kosong, kasih aja gede-gede ya. Lalu kita add data, select data, masukkan. Ini saya tidak usah kasih nama aja. Ini sumbu X-nya. Lalu ini sumbu Y-nya. Oke, nah datanya referensinya mana? Datanya data ini yang akan kita tampilkan. Nah, jadi bentuknya datanya seperti ini. Nah, kita lihat agar ini kan posisinya 0 sampai 7. Nah, agar dia posisinya itu di tengah, maka kita scale-nya itu dinaikkan. Oke, gini judulnya buang aja. Kita scale-nya, X-nya itu kita format axis-nya kita ganti nih ya, maksimum 10. Oke. Nah, jadi menjadi kayak gini. Lalu grid line-nya dihapus saja. Oke, nah sekarang akan kita masukkan logo dari setiap provinsi. Kita copy ini sudah saya download Anda cari di Google aja gampang, ini bisa dicari logo setiap provinsi di Indonesia. Kita masukkan sini, copy ya. Oke, agak ke atas sedikit saja. Nah, ini sesuai dengan urutan provinsi ya, ini Jakarta. Nah, kita klik dulu ini. Nah, oke. Kita copy, klik dulu ya sampai ke row 1 aja. Nah, ini provinsinya langsung masuk sini. Kemudian Banten ini. Lalu ini Jawa Tengah. Jawa Barat ya, Kujang, sorry. Lalu ini Jawa Tengah yang ada Borobudur-nya. Terus ini Jawa Timur. Oke, ini buang aja. Dihapus lagi. Sudah masuk. Nah, mungkin kita akan melihat tampilan pada 2020 itu kayak gini. Kita bisa
cek lagi ya, 2019, 2020, 2018, 2021. Nah, jadi berubah-berubah ya. Oke, ini kenapa ada. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita ingin menampilkan provinsi mana yang ini sudah jelas. Jadi ukuran itu kita sudah jelas juga. Tapi kita ingin memperjelas lagi dengan menggunakan data yang paling parah ini agar gambarnya itu sedikit berbeda. Maka kita tambahkan lagi select data, kita add ini banjir parah. Kasih nama banjir parah. Seriesnya sama, X-nya sama, jadi memang dia posisinya harus sama ya, XC-nya. Lalu seriesnya, nah seriesnya itu yang ini ya. Nah yang lain tidak kelihatan, dia saja yang kelihatan. Nah gini. Nah ini apa namanya? Kelihatan yang paling parah itu warnanya berbeda sendiri. Kita bisa melihat ya. Nah kita bisa melihat. Oke, nah kita bisa ini ya, bisa ganti ini, bisa ganti kita dikasih selain ada warnanya berubah, kita ganti, kasih bunderan di lainnya itu lainnya agak tebal. Oke, seperti ini, terus kasih warna merah. Nah, jadi ini yang banjirnya paling parah. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini kalau kita merasa ukuran dari gambar-gambar ini kurang besar, misalkan, oh ini kok perbedaannya kurang nyata misalkan. Nah, kita ubah lagi di bubble-nya ini, klik kanan, format data series, lalu di sini ini ada presentasi, ini kan 100 ya. Coba dikasih 140. Nah, tapi ini mungkin terlalu gede ya, 120 saja. Jadi seperti itu. Nah, ini yang terjadi kayak gini. Nah, ini Anda tinggal mengubah-ubah saja datanya, maka kita akan melihat perubahan yang ada pada gambar ini. Nah, ini adalah cara menampilkan visual data analisis sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Ini cuma ada 5 provinsi, mungkin kalau kita inputkan dari provinsi yang ada di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, maka di sini akan lebih menarik, apalagi jika disparitas di antara provinsi-provinsi tersebut itu cukup bervariasi. Sekian dulu ya, kita akan ketemu lagi di pembahasan visual data analisis, visual data science.